namanya terkenal Bang Salim. Dari silsilah namanya bubur ayam Haji Sulam naik haji. Nah, memang asal mulanya ya tidak begitu gampang lah gitu. Memang jatuh bangunnya luar biasa. Audio Jungle. Saya namanya Pak Salim ya, istilahnya memang itu bukan nama asli. Nama asli saya Pak Ilyas. Karena dulu sejak ada sinetron Haji Sulam gitu. Orang-orang itu pada manggil Haji Sulam. Sejak ada sinetron bubur ayam naik haji. Karena itu sudah bilang aja bubur ayam Pak Salim. Sejak itu tidak tahu tahun berapa itu. Sampai sekarang ya yang masuk ini namanya terkenal Bang Salim. Dari silsilah namanya bubur ayam Haji Sulam naik haji. Nah, memang asal mulanya ya tidak begitu gampang lah gitu. Memang jatuh bangunnya luar biasa. Pertama kali masuk apa itu ya, istilahnya babad alas di kuliner bubur ayam itu kira-kira tahun 2003 lah gitu, 2003. Nah, sejak itu memang belum dikenal namanya bubur ayam. Jadi orang pada asing. Bahkan ada yang mengatakan makanan ini makanan orang sakit katanya gitu. Karena mereka belum kenal makanan itu. Nah, tapi ya lama-kelamaan mulai orang itu satu dua ada yang mengenalnya. Nah, sejak tahun 2003, 2004 lah gitu. Memang namanya usaha merintis gitu ya, jatuh bangun luar biasa. Tapi lama kelamaan ya karena saya tidak punya pekerjaan lagi di situ, istrinya sudah mentok, udah berapa macam saya jalani, usaha saya jalani, semuanya belum mendatangkan hasil gitu lah. Jadi usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Saya coba-coba di tahun itu berpikir untuk bikin kuliner yang memang di Surabaya itu kayaknya belum ada gitu. Nah, makanya karena di situ belum ada, orang-orang itu masih asing. Ini laku enggak gitu. Tapi saya bismillah lah, saya jalani gitu. Walaupun di masa itu masih asing. Nah, karena ini kalau daerah Jawa Barat itu sudah masuk termasuk favorit gitu ya. Saya nyoba buka di Surabaya ya sekitar tahun itu. Mungkin sampai sekarang kurang lebih ya mungkin 20 tahunan ada gitu. Nah, lama-kelamaan memang ya satu dua orang pada kenal. Awal mulanya saya ya dorong pakai roda beca gitu, roda pakai rombong ada becanya. Saya keliling-keliling, berangkat pagi, pulang sore. Tapi karena memang di situ awal mula makanan ini belum kenal, paling keluar pagi, pulang sore itu dapat 5 mangkok atau 5 mangkok lah gitu sampai sore. Nah, karena saya di situ milih apa lagi usaha kalau semuanya sudah merasa mentok gitu. Nah, saya jalani, saya telateni, saya rintis lambat laun, walaupun di situ penuh tantangan, penuh rintangan. Nah, dalam hati saya, dalam benak hati saya, makanan ini harus laku gitu. Harus dikenal sama orang.
Ya, pikiran saya dan harapan saya memang sampai sekarang tidak sia-sia gitu. Jadi alhamdulillah sudah menimbulkan hasil yang lumayan lah gitu, yang lumayan. Nah, ketika itu datang jebakan demi jebakan, mulai merangkak. Saya bukan di sini terakhir kali bertempat tinggal. Pertama saya di Jalan Irian Barat. Di situ dulu ada pasar ikan ya, waktu ada kolam renang. Nah, masuk ke situ namanya orang jualan dan punya tempat, sama petugas tidak diperbolehkan. Jadi memang di situ ada tempat kayaknya cocok gitu untuk makanan kuliner. Karena di situ saya tidak punya anggota, ya terusir dari situ. Saya keluar lagi dari situ, jalan-jalan keliling kota gitu. Ya saya dari situ merangkak gitu ke arah timur ya, sampai di Jalan Raya Gubeng ini. Nah, di Jalan Raya Gubeng dulu memang di sini waktu rumah ini masih gubuk. Nah, saya di situ ada pohon buah dan rumah ini masih gubuk. Permisi sama ya penjaganya. Permisi, ya alhamdulillah diperbolehkan gitu sama penjaga di situ. Nah, karena dia namanya penjaga rumah gitu. Ya, dan kebetulan rumah itu kosong. Ya, tidak lama kemudian rumah itu laku dijual. Akhirnya saya ya kebingungan lagi gitu. Harus cari tempat kemana, harus lari kemana. Makanya saya ya gasar geser ke sana kemari. Memang kalau di jalan raya, di jalan ini tidak boleh, di jalan ini tidak boleh. Saya memaksakan diri, berhenti di satu perapatan seperti di sini ada perapatan dulu. Ya alhamdulillah ada konsumen 1-2 yang mampir, yang menghampiri. Tapi karena namanya di pinggir jalan trotoar, ketika ada orang masuk, kebetulan ada petugas, tidak diperbolehkan. Jadi harus mundur gitu. Nah, keesokan harinya saya harus cari tempat lagi, harus jalan lagi. Tidak tahu kemana arah yang saya tuju. Nah, situ saya bergeser lagi. Nah, kebetulan di tempat ini sudah tidak diperbolehkan. Saya maju ke depan sana. Waktu di situ dulu ada Sanado ya. Sepeda Sanado ya. Waktu rame-ramenya Sanado. Nah, di situ saya mangrove, tidak tahu berapa minggu atau berapa bulan. Ya, alhamdulillah mulai dikenal di situ. Karena memang di situ lebih gawat kayaknya, karena di situ jalan raya. Ya sudah didatangi lagi sama petugas. Nah, jadi walhasil tidak bolehlah jualan di situ. Iya. Nah, makanya saya ini berapa jebakan atau berapa tantangan yang saya harus hadapi. Waktu itu saya kebingungan lagi cari tempat untuk mangrove di mana. Gitu. Ya saya bergeser ke arah Jalan Jawa waktu itu. Jalan Jawa waktu itu masih kosong ya. Dulu ada gedung kosong yang namanya bekas dunia buah. Nah, saya memaksakan diri di situ mangrove. Nah, karena memaksakan diri, ya tidak tahu jangka berapa bulan atau minggu. Ya namanya jual asongan atau kaki lima. Ketika ada petugas, saya sembunyi. Nah, ketika petugas pulang, saya keluar lagi gitu aja. Istilahnya kucing-kucingan dengan petugas. Memang banyak di Jalan Jawa dulu yang jualan. Ketika datang petugas yang lain pada istilahnya ngeyel atau memaksakan diri bahkan melawan. Ya pikir saya ya nama petugas tidak bisa dilawan ya. Pikir saya ya sudah datang petugas keluar aja. Tapi yang lain itu banyak yang melawan. Makanya saya keluar, sembunyilah. Nah, petugasnya sudah keluar. Saya masuk lagi. Ya alhamdulillah di situ dapat berapa bulan atau mungkin bisa tahunan di situ. Nah, karena ini bangun
tempat ini mau dibangun, nah dengan seperti ini jadi pom bensin, saya bergeser ke Jalan Jawa sebelah timur gitu. Tepatnya di sana itu ada Indomar ya, bukan, Pujasera, sebelahnya Pujasera. Di situ kebetulan ada tempat yang dikontrakan. Nah di situ dapat berapa tahun saya ikut numpang kontrak lah gitu di Pujasera. Nah karena di situ mungkin Pujaseranya kurang dikenal, nah si pemiliknya mundurkan diri gitu. Nah karena dia mundurkan diri, saya juga ikut mundur gitu, ikut keluar. Nah banyaklah tantangan-tantangan yang di luar yang saya hadapi. Nah akhirnya ya sesudah itu tidak lama lagi dari situ bergeser lagi ke sebelahnya, bergeser ke sampingnya gitu, tahu berapa bulan. Nah pas itu sudah tidak dikontrakan lagi gitu. Nah saya tambah gelap, tambah kebingungan gitu, tambah suram. Pikiran saya sudah kemana ini, jalan selalu terbuntu gitu. Nah waktu itu pas tahun sebentar lagi masuk monitor, masuk ini apa, COVID-19. Pas di situ habis, di sini buka Pujasera gitu. Nah, pas di sini masuk Pujasera, karena di sini masih tahap awal dan Pujaseranya masih baru, saya buka di luar gitu, di trotoarnya. Tahu dapat berapa hari atau berapa minggu? Ya memang karena tidak jauh bertempat tinggal dari Jalan Jawa sana ke samping sini ya alhamdulillah para konsumen itu gampang mencarinya gitu. Sampai waktu itu ya alhamdulillah sampai mengantri gitu. Nah awal-awal masuk di sini memang tahu berapa hari ya, alhamdulillah rame. Tapi karena pas masuk ke sini itu tepatnya minggu depannya sudah masuk COVID gitu ya, pas bulan 10 waktu itu. Nah yang tadinya sudah mau ada orang masuk, mau konsumen mulai tahu, pas di situ ada istilah PPKM ya. Wah waktu itu jatuh sama sekali. Bahkan yang ikut kerja dengan saya waktu itu ada 4 orang. Nah semuanya saya keluarkan. Bahkan saya tawari, kalau kamu mau ikut saya, tidak apa-apa, tapi saya tidak akan ngupah. Yang penting kalau saya makan, kamu ikut makan. Gitu. Terserah kamu mau keluar atau mau memaksakan diri ikut saya. Nah akhirnya semuanya pada keluar. Gitu. Nah tinggal saya sendirian. Nah jadi saya sendirian, mulai masak, mulai notok dagangan, mulai jualan. Nah, saya sendirian waktu itu, tahu berapa lamanya gitu. Ya memang karena ada badai yang luar biasa ya. Jangankan pengusaha kecil seperti saya, orang-orang yang sudah tadinya kuat, kokoh ya, kayak Tunjungan Plaza, kayak apa itu, perusahaan-perusahaan yang besar semuanya kan jatuh gitu kan. Nah saya ya memang harus gimana lagi, itu pun harus saya jalani. Tapi saya ya ndak habis pikir lah, namanya manusia itu ya. Dan mungkin Allah itu menutup jalan untuk menuju tujuannya. Walaupun badai menerpa, walaupun badai menghadang, sebesar apapun harus kita hadapi. Dan itu pun satu kepastian gitu. Jadi tidak mungkin Allah memberi satu cobaan kepada hambanya yang hambanya itu
tidak mampu memikulnya gitu. Saya berpikir ke sana. Jadi bismillah aja lah. Sudah jalani aja. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Mulai selepas PPKM itu 1-2 ada yang tahu gitu. Bahwa saya bertempat tinggal di sini. Ya gitu. Memang lika-likunya itu di bubur ayam itu memang luar biasa lah. Kalau ada orang-orang mengatakan dulu saya pernah mendengar ya, yang namanya jualan apapun, apalagi jualan makanan. Ketika jualan nasi timpang, nasi tumpang, nasi uduk, nasi rawon, nasi campur, bahkan nasi-nasi yang lain gitu ya. Ketika ada sisa, mereka itu kan dibuang ya. Barang dagangan, barang jualannya ketika ada sisa, tidak terjual, lah orang-orang pada dibuang. Saya pikir, aduh eman ya nasi dibuang, bahkan ikan-ikan dibuang karena tidak laku. Nah, saya berpikir tidak seperti mereka gitu ya. Ada sisa-sisa nasi dibuang. Coba kalau nasi-nasi yang sudah tidak terjual itu saya racik lah gitu. Racik bikin makanan supaya saya bisa jual. Seperti apa caranya dan bagaimana caranya. Maka saya berpikir untuk berkecimpung di bidang kebuburan gitu. Jadi di situ ada istilah ya, orang-orang mengatakan apa artinya nasi yang sudah menjadi bubur gitu. Nah, padahal buat saya itu satu kesempatan ya. Kalau nasi sudah menjadi bubur, kesempatan bagi saya tinggal mencari racikan yang lainnya gitu. Nanti diracik, diperbaiki, dimasak, dijadikan bubur ayam gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu Pak. Alhamdulillah sampai sekarang mulai dikenal 1-2 dengan orang-orang gitu. Ya memang ceritanya seperti itulah. Memang tidak begitu langsung jadi ya. Ya alhamdulillah walaupun sekarang masih seperti ini, dalam keadaan masih dalam kondisi masih COVID, ya orang itu sebetulnya masih banyak yang ketakutan gitu. Dari berapa mangkok Pak? Ya kalau hari-hari biasa itu paling, ya mungkin kalau hari-hari biasa 100 mangkok atau 200 mangkok gitu. Kalau hari-hari besar seperti ini mungkin 2 kalinya gitu. Bisa 2 kali. Biasanya itu kalau hari-hari besar, hari Sabtu, hari Ahad itu ada peningkatan gitu. Ya seperti hari ini. Pegawainya Pak Salim berapa? Ya? Pegawainya berapa? Ya kalau yang kerja di sini itu yang kerja tetapnya ada 3 orang. Tapi yang di rumah itu ya macam-macam gitu. Jadi saya sekarang udah jalani sendiri. Di rumah tetangga kiri kanan jangan sampai nganggur gitu. Sekitar ya? Iya. Jadi orang yang sekitar yang nganggur saya kasih kerjaan, saya kasih pegangan supaya mereka tidak nganggur. Mulai bubur tahun berapa Pak Salim? Itu saya kira-kira aja ya, di situ tertulis itu sejak tahun 2004 itu pun saya kira-kira ya. Tapi katanya orang-orang, Pak ini salah katanya. Jauh sebelumnya mulai ini itu sudah buka. Pak Salim ceritain lagi ya? Ya. Nama lengkapnya Pak Salim, terus asalnya dari mana? Ya, Nah. terus ke Surabaya kapan? Iya. Nah, nama asal saya itu Pak Ilyas ya. Tempat kelahiran Jawa Barat, tepatnya Tasikmalaya ya. Ya kira-kira kelahiran tahun 59 lah. Tahun 59. Dan ketika itu saya memang tidak punya pengalaman, tidak sekolah. Karena di waktu itu melihat teman-teman dari kampung pada keluar kota gitu ya, pada merantau. Waktu itu kira-kira tahun 85-an. Di situ rame-ramenya tukang kredit kan. Rame-ramenya tukang kredit. Apalagi orang Bandung menuju ke Surabaya. Di situ rame tukang kredit, alat-alat dapur. Waktu itu memang lagi merajalela lah istilahnya, banjir tukang kredit. Nah bahkan saya pun pernah terjun jadi tukang kredit. Nah sejak tahun 85
tahu berapa jangkanya itu di dalam bidang itu. Nah, ketika datang krisis moneter, nah saya dengan teman-teman semuanya jatuh, berpencaran, tidak tahu kemana gitu. Makanya saya merintis mulai di usaha kuliner gitu. Jadi dulu waktu masuk ke sini tahun 85-an tidak begitu langsung di makanan ini. Jadi banyak kerjaan-kerjaan yang saya pegang. Terutama tukang kredit gitulah kalau dulu istilahnya. Ada nama bubur ayam Spensik. Nah, ini waktu saya jualan di Jalan Jawa, di samping Jalan Jawa ya. Nah itu yang banyak konsumen itu kan anak pelajar, anak sekolah, anak kuliah. Ya. Jadi dia itu kan kalau nunggu, saling tunggu dengan temannya. Saya lagi nunggu, lagi sarapan di bubur ayam Spensik katanya gitu. Nah, pada waktu itu belum saya kasih nama, bubur ayam gitu aja. Nah, loh, mereka mengatakan, kenapa Pak gak dikasih nama? Kasih nama supaya bisa dikenal orang gitunya. Sudah aja kalau mau dikasih nama, kasih aja bubur ayam Spensik gitu. SMP 6 ya? SMP 6 gitu. Nah, itu pun ini namanya ini bukan saya yang bikin, dari anak-anak gitu. Anak-anak kuliah, anak-anak mahasiswa, anak-anak sekolah. Jadi yang memberikan nama bubur ayam Spensik itu ya mereka gitu. Bukan saya sendiri. Tapi sekarang ada yang memberi nama dengan namanya. Jadi apa ya? Yang mirip-mirip. Anak-anak SMA 6 alumni masih sering ke sini? Masih. Waktu itu. Bahkan ada yang sudah rumah tangga, sudah selesai kuliah, sudah pindah ke Jakarta. Jadi sewaktu-waktu dia kepingin sarapan bubur ayam katanya, maka pulang ke Surabaya gitu. Yang di Jogja bubur ayam Spensik, tapi pas dia masuk salah orang gitu. Pas salah masuk ke tempatnya orang lain. Iya, bahkan dia kan pergi dari Jakarta jauh-jauh masuk ke tempat orang lain. Nah di situ pas mereka pulang, dia pulang, kan pulangnya dari arah sana ke sini. Saya pasang spanduk di situ. Oh barangkali itu katanya. Dia benar masuk ke sini. Dia sudah sarapan, dia sudah beli. Akhirnya beli lagi di sini gitu. Mau pulang ke Jakarta gitu.